Halo Sobat Pembelajar di seluruh Indonesia, selamat datang di mata kuliah Pengolahan Citra Digital bersama saya, Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawati, Skom M.Com, dosen Prodi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang lebih dikenal dengan Untak Surabaya. Selama 1 semester ke depan, kita akan belajar bagaimana sebuah citra dapat diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang berguna. Bukan hanya belajar konsep, tetapi juga mencoba berbagai teknik dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Adik-adik pernah melihat sebuah gambar? Coba kalian perhatikan sebuah gambar. Gambar yang ada di HP ataupun ada di laptop kalian. Bagi kita, gambar adalah suatu yang dapat langsung dilihat dan difahami. Tetapi, bagi komputer, gambar merupakan sekumpulan data yang harus direpresentasikan dan diolah. Setiap komponen bagian dari gambar yang kita sebut pixel membawa informasi tertentu. Dengan teknik pengolahan yang tepat, informasi tersebut dapat kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Lalu, bagaimana komputer dapat memahami dan mengolah sebuah gambar? Pertanyaan itulah yang akan membawa kita masuk ke dunia pengolahan citra digital. Kita lihat gambar berikut. Sebenarnya sebuah citra kenapa perlu diolah? Jadi pengolahan citra digital bukan sekedar membuat gambar menjadi lebih baik secara visual. Kita dapat mengolah citra untuk memperbaiki kualitas, misalkan pada gambar medis, mengurangi gangguan noise, memperoleh bagian dari objek tertentu, ataupun mengambil karakteristik sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penerapannya sangat luas, misalkan pada citra medis, seperti contoh pada gambar terlampir, dapat membantu menganalisis dan menginterpretasikan citra medis, misalkan X-ray, CT scan, USG, dan MRI, atau di dunia biometrik, di mana kita bisa mengenali seseorang dari sidik jarinya, dari wajahnya. Bisa juga untuk pengelolaan informasi visual, misalkan di dunia transportasi, penginderaan jauh, ataupun pengenalan dan inspeksi. Karena itu, yang penting bukan hanya mengetahui bagaimana suatu metode bekerja, tetapi juga memahami kapan kita menggunakan sebuah metode dan mengapa metode tersebut digunakan. Apa saja yang akan kita pelajari pada 1 semester ini? Selama perkuliahan, kalian akan mempelajari pengolahan citra ini secara bertahap. Kita akan mulai dulu dari tujuan dan konsep dasar citra digital. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana meningkatkan kualitas sebuah gambar. Aku akan menjadi lebih terang, lebih gelap, ataupun menghilangkan noise dengan menggunakan restorasi citra. Selanjutnya, kita nanti juga akan membahas bagaimana kita menerapkan sebuah metode untuk mengompresi gambar agar bisa dikirim dengan mudah dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Lalu tahap berikutnya ada juga nanti proses yang disebut dengan segmentasi. Segmentasi, kemudian ada representasi dan deskripsi citra, sehingga sampai pada tahap yang terakhir adalah bagaimana sebuah sistem atau komputer itu bisa mengenali sebuah objek. Jadi, materi yang kita pelajari
akan membawa kalian dari memahami sebuah citra, mengolahnya, memperoleh informasi penting sehingga mendapatkan informasi tersebut dalam mengenali objek. Lalu apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini? Adik-adik yang mengikuti mata kuliah ini itu akan menghasilkan luaran berupa proyek di mana perjalanan pembelajaran kita akan dibangun secara bertahap. Pertama, kalian diharapkan mampu memahami dasar citra digital dan menganalisis permasalahan yang dapat diselesaikan melalui pengolahan citra. Yang kedua, kalian akan mampu menerapkan teknik untuk meningkatkan dan merestorasi kualitas citra serta mengelola data citra melalui teknik kompresi. Kalian kemudian akan belajar bagaimana memisahkan objek dalam sebuah gambar atau bagian-bagian penting dari citra melalui teknik yang disebut dengan segmentasi, serta merepresentasikan dan mendeskripsikan objek melalui karakteristik atau fitur yang sesuai. Dan tahap selanjutnya, kalian akan menerapkan teknik pengenalan objek. Jadi, kompetensi kalian berkembang dari memahami, mengolah, memisahkan, mendeskripsikan, hingga mengenali objek dalam sebuah citra. Dan akhirnya, kalian diharapkan mampu menggunakan berbagai teknik tersebut untuk membangun solusi terhadap masalah real atau masalah nyata. Pada mata kuliah ini, kita tidak hanya belajar, tapi kita juga akan mencoba. Jadi selain kalian belajar teori, nanti kalian juga akan mempraktikannya. Pembelajaran akan berlangsung melalui LMS pada ini dengan materi, nanti ada materi, video, forum, kuis, dan berbagai aktivitas belajar. Kalian juga akan melakukan praktik atau praktikum menggunakan MATLAB online. Di sini, kalian akan mencoba berbagai teknik pengolahan citra, mengamati hasilnya, membandingkan beberapa metode, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Ingat, nanti di setiap tahap, kalian akan menguasai konsep, mempraktikkan dengan praktikum, dan juga mengujinya dengan praktikum, dan mengimplementasikannya pada sebuah proyek. Jadi, setiap konsep yang dipelajari akan kalian buktikan dan eksplorasi melalui praktik. Selain memahami materi dan melakukan praktikum, kalian juga akan mengembangkan sebuah proyek secara bertahap. Dimulai dari kita harus mencari permasalahan realnya yang berkaitan dengan citra, menentukan topik dan data yang sesuai, kemudian mencoba berbagai teknik pengolahan citra untuk mendapatkan solusi. Jangan khawatir, proyek akan dikembangkan secara bertahap, mulai dari perencanaan, implementasi, pengujian, hingga penyempurnaan. Pada akhir kuliah nanti, kalian akan diminta untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil proyek tersebut. Dengan demikian, tugas dan praktikum yang kalian kerjakan selama perkuliahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses membangun sebuah solusi. Bisa kita lihat perjalanan kita selama 16 pertemuan. Di sini tergambar mulai dari tahap awal, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan memahami dasar-dasar pengolahan citra dan menentukan masalah yang akan menjadi fokus proyek. Kemudian kita akan mempelajari peningkatan mutu, restorasi, dan kompresi citra, lalu masuk ke segmentasi, representasi, dan deskripsi citra. Pada tahap akhir nanti kita akan mempelajari pengenalan objek, melakukan pengujian dan penyempurnaan sistem, hingga mempresentasikan hasil proyek. Setiap tahap akan menghubungkan 3 aktivitas utama. Belajar melalui Spada, melakukan praktik, menggunakan MATLAB online, dan mengembangkan sebuah proyek. Jadi, kalian akan melihat bagaimana setiap materi yang dipelajari dapat digunakan dan dikembangkan secara bertahap. Nah,
Sekarang kita akan mulai. Coba kalian pikirkan permasalahan yang ada di sekitar kalian yang melibatkan gambar atau citra. Apakah ada citra yang sulit dibaca? Apakah ada objek yang perlu dipisahkan latar belakangnya? Apakah ada kualitas sebuah gambar yang perlu diperbaiki? Atau objek tertentu yang ingin kita kenali? Misalkan bagaimana kita bisa mengenali objek yang sedang berjalan, objek yang sedang bekerja, dan seterusnya. Simpan ide tersebut, bisa jadi sebuah permasalahan sederhana yang kalian temukan hari ini akan berkembang menjadi ide proyek kalian. Jadi, siapkan rasa tahu kalian, berani mencoba, dan jangan takut melakukan kesalahan. Jangan hanya bertanya bagaimana algoritmanya bekerja, tapi tanyakan juga masalah apa yang dapat saya selesaikan dengan algoritma tersebut. Yuk, kita mulai perjalanan dari sebuah citra menjadi informasi. Selamat belajar dan selamat bereksperimen.